Hai semuanya. Di video ini, saya akan bahas gimana caranya menganalisis data kasus demam pada anak tentang proses discovery pakai Idle Python. Di sini saya memilih beberapa dataset kasus demam pada anak dalam format CSV. Yang pertama, buka aplikasi Idle Python-nya, lalu pilih file, klik open, cari folder tempat file Python kita simpan. Maka akan muncul codingan kita. Setelah itu, saya sedikit akan menjelas tentang codingan ini. Codingan ini untuk membaca file CSV yang isinya data kasus demam. Saya juga menambahkan ubah kolom waktu jadi format tanggal supaya bisa diurutkan nantinya. Di bagian ini, untuk mengelompokkan data berdasarkan ID pasien. Jadi setiap pasien punya daftar gejala yang mereka alami lengkap dengan tanggalnya. Saya tampilkan juga log aktivitasnya, biar kelihatan siapa ngalamin gejala apa, dan kapan. Di sini terdapat visualisasi timeline yang menunjukkan gejala apa aja yang muncul dari waktu ke waktu, lengkap sama ID pasiennya. Selanjutnya kita lakukan run untuk melihat outputnya. Satu, grafik frekuensi kasus. Penjelasan, grafik ini menampilkan jumlah kemunculan masing-masing kasus demam pada anak. Sumbu X, menunjukkan jumlah frekuensi kemunculan, berapa kali kasus itu tercatat. Sumbu Y, menampilkan nama-nama kasus demam, seperti Sperarti, anak demam akibat tumbuh gigi, anak demam disertai batuk dan pilek, dan lainnya. Dan ada dua kasus paling sering terjadi adalah anak demam akibat tumbuh gigi, dan anak demam disertai batuk dan pilek, masing-masing muncul 2 kali. Kasus lain muncul 1 kali. 2 graf berarah. 1. Anak demam tinggi tanpa gejala lain, ke anak kena virus, artinya, kalau anak demam tinggi tapi nggak ada gejala lain, biasanya karena virus. 2. Anak demam disertai batuk dan pilek, ke anak demam karena kena infeksi pernapasan, artinya, kalau demamnya bareng batuk pilek, kemungkinan besar karena infeksi saluran napas. 3. Anak demam akibat tumbuh gigi, ke anak demam sambil batuk dan pilek, artinya, saat tumbuh gigi, anak kadang demam ringan dan bisa juga batuk pilek, walau bukan karena infeksi. 4. Anak demam karena alergi makanan, ke anak demam karena tumbuh gigi, artinya, ini cuma buat gambarin alur kejadian, misalnya dulu demam karena alergi, sekarang karena tumbuh gigi, bukan karena satu penyebab yang sama. 3. Grafik timeline aktivitas kasus. Penjelasan, grafik ini menunjukkan urutan kronologis kasus berdasarkan waktu. Sumbu X, tanggal kejadian. Sumbu Y, jenis kasus demam. Setiap titik mewakili kejadian pada satu pasien, dan angka di titik tersebut adalah ID pasien. Dan untuk titik-titik terhubung dengan garis untuk menunjukkan urutan waktu. 1. Log aktivitas PR_no_id. Data ini isinya catatan anak-anak yang pernah demam, lengkap dengan tanggal dan penyebabnya. Ada yang cuma sekali demam, ada juga yang beberapa kali dengan gejala yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang awalnya demam biasa, lalu ketahuan karena infeksi. 2. Frekuensi kasus. Ini menunjukkan penyebab demam pada anak. Yang paling sering muncul adalah demam karena tumbuh gigi dan batuk pilek, masing-masing 2 kali, sisanya hanya sekali. Jadi, 2 penyebab itu paling umum. Transisi antar kasus. Data ini nunjukin perubahan gejala demam anak ke penyebab yang lebih jelas, misalnya dari batuk pilek jadi infeksi atau tumbuh gigi, dan dari demam tinggi jadi infeksi virus.